Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 603/603. Wu Qinghua setuju tanpa ragu, selama permintaan Anda tidak keluar dari jalur, saya akan mendengarkan Anda. Petik 2. Dia jelas tahu bahwa dia bukan orang yang baik tetapi karena percaya diri untuk kultivasinya, dia berpikir bahwa menjadi terlalu berhati-hati akan cukup untuk menghentikan tipu muslihatnya. Benarkah? Fei Yun tersenyum. Kami akan mencari tahu. Matanya berubah dingin dan melintas dengan cemerlang. Dia lebih berpengalaman daripada gadis-gadis muda setelah hidup atau beberapa ratus tahun. Tan Qingsu ingin mengatakan sesuatu tetapi Qing Hua telah mengalahkan Fei Yun. Ditambah lagi, dia hanya tingkat keempat sementara dia adalah super raksasa di tingkat ke-8. Fei Yun tidak akan bisa berbuat banyak hanya dengan perencanaan. 3 rantai diambil darinya. Setiap tautan berbobot lebih dari 10.000 pound dengan lambang memberdayakan mereka. Mereka dimaksudkan untuk menyegel para ahli di tingkat raksasa. Wu Qinghua, ambilkan aku secangkir teh. Fei Yun mengayunkan tangannya dan merasa cukup baik sehingga dia memiliki seringai di wajahnya. Senyum ini terhapus ketika dia merasakan sakit yang tajam di perutnya menyebabkan dia jatuh ke tanah. Kotoran, biarawati, kau benar-benar memberiku serangga beracun. Dia pikir biarawati itu hanya menakutinya, tetapi dia bisa merasakan kelabang merangkak dalam darahnya sekarang. Biarawati berambut putih dan bermata keriput tanpa gigi untuk berbicara tentang tersenyum kepadanya dengan cara yang ramah, teman muda, Nenek akan memberikan penangkal racun kepada Anda selama Anda membawa kembali tulisan suci dalam waktu 3 hari. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berjalan dengan tongkat kayu hitamnya dan terhuyung keluar dari pagoda. Dia begitu tua sehingga kematian bisa datang kapan saja. Kenapa 3 hari? Fei Yun berusaha mengatasi rasa sakit dan berdiri dengan tinjunya yang mengepal, benar-benar ingin memukuli biarawati tua itu. Wu Qinghua secantik sebelumnya dengan cahaya cerah di sekitar kulitnya yang indah, karena bibi senior hanya memiliki 3 hari tersisa untuk hidup dan dia satu-satunya dengan penawar untuk kelabang berkaki 100. Jika Anda tidak dapat mengembalikannya tepat waktu, bersiaplah untuk mati. Petik 2. Rasa sakitnya hilang, tetapi ekspresinya sangat jelek. Dia merasa bahwa biarawati ini bisa mati lebih cepat dari itu. Tan Qingsu dan Supremes lainnya dan para tetua telah pergi, meninggalkan dia dan Wu Qinghua. Dia mengikat rantai besi di kedua pergelangan tangannya. Apa yang kamu lakukan? Fei Yun sedikit menggerakkan tangannya untuk menarik rantai, menyadari bahwa beratnya 10.000 pound. Hanya sedikit gesekan yang menyebabkan percikan api hilang. Dia menjawab, agar kamu tidak dapat menyebabkan masalah. Kamu bilang punya petunjuk, apa itu? Petik 2. Dia tidak bisa melihat petunjuk dan berpikir bahwa dia berbohong. Fei Yun menyeringai, memperlihatkan giginya yang sempurna dengan sentuhan afinitas jahat di matanya. Dia berjalan ke arah Yu Lao dan berjongkok, Nona kecil, saya akan mulai mengajukan pertanyaan dan Anda menjawab, oke. Qing Hua berkata dengan jijik, jadi ini yang kamu bicarakan. Dia tidak akan memberitahumu apa-apa. Petik 2. Lepaskan segel saya dan saya akan menggunakan niat surgawi saya untuk membaca ingatannya. Petik 2. Berhentilah bertingkah keren, tidak ada seni di dunia ini yang bisa mengambil ingatan orang lain. Dia mengabaikannya, dan untuk membuka segel Anda. Jangan pernah bermimpi tentang itu. Petik 2. Wanita bodoh. Dia tertawa kecil dan mengangkat dagu Yu Lao, kebenarannya adalah aku tahu siapa dia, bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Petik 2. Matanya berkilau sedikit sebelum menjadi kacau lagi. Dia melanjutkan, pria itu sangat tampan, dan juga muda. Petik 2. Dia menatap wajah jahatnya sebelum gemetar ke belakang. Dia harus menjadi master agama Buddha dan kehidupan. Saat Anda melihatnya, itu mirip dengan melihat seorang Buddha turun dari atas. Dia mengajarimu mantra dan dao surgawi, pengetahuannya tak terbatas seperti lautan. Petik 2. Gadis itu mengepalkan tangannya dan menjadi sangat tegang. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak lagi menatap matanya. Fei Yun tertawa dan berdiri, baiklah, pemberhentian selanjutnya. Petik 2. Qing Hua memandang Yu Lao sebelum melihat Fei Yun yang pergi. Dia menyusul dan bertanya, bagaimana Anda tahu begitu banyak? Hanya tebakan. Fei Yun berkata, seorang gadis yang tumbuh di sini belum pernah melihat seorang pria sebelumnya.
Melihat orang asing pria bisa membuatnya takut sampai pingsan, jadi dia secara alami tidak akan jatuh cinta hanya dalam satu malam. Petik 2. King Hua menambahkan, jadi hanya ada satu kemungkinan, pria itu adalah seorang biarawan, yang sangat tampan dan mendalam. Petik 2. Fei Yun berhenti, dan dia tahu kelemahan hati manusia juga. Mungkin dia bukan seorang biarawan, hanya berpura-pura menjadi seorang biarawan. Tentu saja, ini masih semua spekulasi. Petik 2. Di mana perhentian berikutnya? King Hua merasa bahwa pria itu sedikit pintar. Dia berkata, pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana dia masuk ke kamp. Setelah mencari tahu ini, kita akan tahu siapa dia. Petik 2. Hanya ada satu cara untuk sampai ke sini, Kamwin Pass, tetapi ada puluhan murid berpatroli di atas banyak formasi yang disiapkan oleh bibi junior saya. Bahkan makhluk yang tercerahkan tidak bisa masuk tanpa disadari. Tidak ada jalan. Dia berkata. Fei Yun tertawa, iya, tapi dia berhasil. Perhentian kami berikutnya adalah Kamwin Pass. Petik 2. Apa yang kamu coba lakukan? King Hua berkata dengan dingin. Jika orang itu bisa memanfaatkan Yulao untuk tulisan suci, mengapa dia tidak bisa membujuk murid lain untuk masuk ke kamp? Kata Fei Yun. Suara King Hua menjadi serius, bibiku junior telah hidup selama 400 tahun, pikirannya seterang cermin dengan mental yang kuat. Tidak ada pria yang bisa menipunya. Petik 2. Fei Yun meninggalkan pagoda dan menuju celah, tidak ada waktu untuk berdebat dengan King Hua. Menurutnya, King Hua tidak lebih pintar dari murid perempuan lainnya sama sekali. Dia hanya punya 3 hari sehingga dia tidak bisa membuang-buang waktu. Mo, seekor badak menjulang setinggi 8 meter dengan tanduk seperti tombak dan aura dingin mendarat di depan Fei Yun. Itu memiliki mata sebesar cekungan air dan tampak seperti bukit kecil. Lumpur terbang kemana-mana. Bunyinya, Tuan Kam memerintahkan saya untuk terus mengawasi Anda. Aku tidak akan membiarkanmu meracuniku lagi. Petik 2. Fei Yun melompat dan mendarat di punggungnya sementara rantai di pergelangan tangannya mengeluarkan suara berdentang, kalau begitu aku harus berterima kasih padanya karena memberiku maun. Petik 2. Badak menginjak tanah dan menjadi sangat marah, saya adalah spesies langka badak kilin putih. Bahkan Master Kem tidak memperlakukan saya sebagai gunung, Anda berani berdiri di atas punggungku. Petik 2. Tiba-tiba, binatang raksasa itu bergidik, matanya menyipit saat mengepalkan pantatnya erat-erat, diliputi ketakutan. Wu King Hua baru saja melayang dengan jubahnya berkibar di angin. Dia mendarat di ujung sebilah rumput tinggi dengan ekspresi serius. Hanya dengan pandangan sekilas darinya hampir membuat Rino jatuh ke tanah. Meskipun sangat kuat, itu membuatnya trauma dan mulai bergetar saat melihat. 4 gadis di belakang King Hua, masing-masing diberkati oleh surga, penuh dengan spiritualitas dan keindahan luar biasa. Mereka adalah talenta terbaik generasi ini di Beastmaster. Chan Linger, sosok kurus dengan corak tanpa celah. Dia diselimuti kabut sambil berdiri di atas serigala putih besar. Tanda-tanda Buddha yang samar melayang di belakangnya. Qi Yao, pedang putih melayang di atas kepalanya. Dia mengendarai bunga lotus peringkat ke-7 seperti abadi Buddha dari Danau Jade di Gunung Kunlun. Nama belakang Huaji, nama depan Ning Xiang, hanya di belakang Chan Linger dalam hal bakat. Dia terlahir dengan kepribadian yang luhur dan pantang menyerah, seorang alkemis di hati. Dia mengendarai burung es dengan warna-warna cemerlang dan aura dingin. Suster ke-9, adalah seorang gadis muda, hanya sekitar 12 atau 13 tahun. Dia memiliki cahaya samar di sekitarnya dengan mata seperti 2 permata. Lusinan binatang buas dan burung menemaninya seolah-olah dia adalah bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Ekspresi Fei Yun memburuk, apa yang kamu lakukan? King Hua berkata, mereka adalah 4 murid teratas kamp pada generasi ini dan akan pergi bersama kami untuk pelatihan. Petik 2. Pelatihan. Fei Yun menatapnya seolah sedang menatap orang gila, apakah Anda pikir ini adalah permainan? Musuh jauh lebih sulit dihadapi daripada imajinasi Anda. 1 langkah salah dan murid-muridmu yang telah menghabiskan begitu banyak upaya di kampmu akan dimusnahkan. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir, aku bisa menjamin keselamatan mereka. King Hua sangat percaya diri. Yang benar adalah dia bisa mendukungnya. Bahkan tembakan besar di dunia kultivasi mungkin tidak dapat membawanya. Qi Yao menambahkan, Feng Fei Yun, kami tidak lebih lemah dari Anda dan dapat menangani situasi apapun. Petik 2.
Huaji Ningxiang menambahkan, kami akan menangkap penjahat itu dan mengambil kembali tulisan suci itu. Anda bisa bersembunyi ke samping, badak akan melindungi Anda. Petik 2. Gadis-gadis ini luar biasa berbakat dan cantik, jadi tentu saja, mereka juga bangga. Karena kurangnya pengalaman mereka, Wu Qinghua ingin memperluas wawasan mereka ke dunia luar. Bab 604/604. Kamwin Pass adalah satu-satunya pintu masuk ke Beastmaster, yang terdiri dari 2 puncak menjulang yang penuh dengan pendakian yang berbahaya. Hanya satu jalan papan yang dibangun di atas trestle yang melilit punggungan seperti naga. Di atasnya ada sebuah biara dengan dinding berwarna kuning tanah dan genteng hijau. Di dalamnya ada lampu, masih menyala. Pohon-pohon roh mengelilingi tempat itu. Binatang buas berkeliaran, gambar surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Ciao berteriak ngeri dengan tangannya menutupi mulut setelah melihat bagian dalam biara. 3 gadis lainnya tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Ekspresi mereka menjadi gelap. Ekspresi Wu Qinghua bahkan lebih buruk. Dia melihat biarawati yang duduk di atas sajadah dan tidak bisa tenang, Bibi Junior, sudah mati. Biarawati yang duduk langsung di dalam biara tidak lagi hidup. Fei Yun meraih pergelangan tangannya dan berkata, dia kedinginan di luar tetapi darahnya masih hangat, belum lama, dan, dia bunuh diri karena penebusan. Petik 2. Wu Qinghua dan keempat gadis itu menjadi tidak bahagia. Ciao dengan dingin berkata, leluhur Liu adalah orang yang bermoral dan bergengsi, terlalu murah hati dan bahkan tidak akan membunuh seekor semut. Sekarang, dia dibunuh oleh penjahat dan jika Anda terus memfitnahnya, saya tidak akan gampang pada Anda. Petik 2. Linger menambahkan, Feng Fei Yun, ketabahan mentalnya tak tertandingi di masa kini, dia tidak bisa bunuh diri. Petik 2. Fei Yun mendengus dan mengangkat lengan biarawati, mengungkapkan tanah di bawahnya. Ada karakter berdarah, pendosa. Jarinya telah turun ke tulang, jelas dari menulis karakter berkali-kali. Gadis-gadis itu tidak memiliki respons dan hati mereka bertambah berat seolah-olah ada sesuatu yang hancur dalam pikiran mereka, kepercayaan diri mereka. Saya yakin bahwa setelah mendengar tentang kitab suci yang hilang, dia memilih untuk bunuh diri. Kata Fei Yun tanpa emosi. Amitabha. Petik 2. Amitabha. Petik 2. Gadis-gadis itu memejamkan mata dan meneriakkan. Siapa yang tahu apakah itu untuk melintasi jiwa leluhur mereka atau menyembunyikan rasa takut di mata mereka. Qinghua masih tidak bisa menerimanya karena reputasi sekte itu akan hancur dalam semalam. Selain itu akan menjadi pukulan besar bagi para murid perempuan di sini dengan efek buruk pada kultivasi mereka. Mungkin, kita kehilangan sesuatu yang lain, dia berkata. Kamu bisa mengecek apakah leluhurmu masih perawan saat itu. Saya akan menunggu di luar. Petik 2. Dia berjalan keluar dari pintu masuk dan berdiri di halaman untuk melihat awan merah di sana di belakang gunung. Kabut merah muncul di matanya, merasakan keberadaan musuh yang kuat. Ini adalah perasaan aneh bagi para jenius top ini. Mereka bisa merasakan satu sama lain meskipun mereka begitu jauh. Fei Yun menutup matanya dan terus merasakan. Dia bisa melihat seorang biksu berpakaian putih duduk di halaman ini, menyerupai pohon bodhi suci dengan cahaya menyilaukan yang perlahan-lahan muncul dari tanah. Dia bisa mendengar nyanyian rohani Buddhis, yang paling damai dari semuanya seolah-olah seorang biksu yang hebat sedang melantunkan mantra. Tiba-tiba, suara berubah menjadi tombak yang menakutkan dan langsung menuju tenggorokannya. Boom! Dia membentuk 2 kepalan tangan dan mengangkat rantai besi untuk menghalangi di depannya. Sebuah kekuatan besar menghantam lengannya menyebabkan percikan api terbang. Fei Yun tiba-tiba membuka matanya dan melompat mundur. Dia menatap ke arah tombak dan bisa melihat 1 jejak kaki. Sudah di sini untuk sementara waktu, hampir hanyut oleh hujan tetapi hukum Dao-nya tetap ada. Dia dengan hati-hati mengamati dan bergumam, hanya 1 jejak sudah mengandung begitu banyak kekuatan dengan Dao surgawi yang cukup untuk mengaktifkan momentum duniawi, selaras dengan urat nadi di sini. Itu cukup mengesankan. Petik 2. Tapi mengapa hanya 1 jejak? Apakah dia hanya memiliki 1 kaki? Fei Yun mengerutkan kening. Badak berlari dengan tubuh yang besar dan aura yang menakjubkan. Binatang buas di dekatnya menggeliat di tanah, tidak berani bergerak. Berat, apa yang terjadi? Saya merasakan gerakan dalam hukum duniawi. Itu bertanya. Binatang buas sangat selaras dengan alam dan hukum dunia, dan badak memiliki garis keturunan yang baik di atas itu.
Fei Yun mengingat jejak kaki dengan detail yang tepat sebelum membanting di tanah untuk membuat rune yang menyeramkan. Dia tersenyum, kamu melewatkannya. Seorang penatua tertinggi di KAM melakukan bunuh diri untuk pendamaian. Dunia akan terkejut mendengar ini. Petik 2. Mata Rino terbuka lebar, sama dengan mulut besarnya yang menunjukkan dua baris gigi, jelas ketakutan oleh wahyu Fei Yun. Wu Qinghua telah keluar, tidak dalam suasana hati yang terbaik. Anehnya, dia tidak geram, setidaknya tidak secara ekspresif. Keempat gadis itu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bahkan Linger yang telah berada di luar sebelumnya menjadi terdiam. Fei Yun tahu hasil pemeriksaan segera dan terkesan bahwa mereka masih relatif tenang, memang benih terbaik dari generasi ini. Setelah beberapa saat, Qinghua berbicara, tidak ada yang berbicara tentang masalah ini. Segera mengkremasi bibi junior Liu sekarang dan kembali untuk memberitahu ketua KAM bahwa dia telah meninggal karena penyimpangan Qi, yang mengakibatkan putusnya urat nadi. Petik 2. Keempat gadis itu dengan tenang mengangguk dan membakar mayat leluhur mereka bersama dengan biara. Tidak ada yang tertinggal oleh api. Mereka mengertakkan gigi dan merasa sangat tidak nyaman seolah-olah ada batu yang menekan jantung mereka. Hati Buddha mereka, yang terlatih selama bertahun-tahun, mulai goyah. Feng Fei Yun, kamu harus tahu siapa yang melakukannya, katakan sekarang dan aku akan mengambil nyawanya anjing. Qi Yao memiliki ekspresi dingin. Pedang melayang di atas nyanyian pujiannya dan berdenyut dengan gambar-gambar kupu-kupu putih. Energi pedang ini menghancurkan vegetasi di dekatnya menjadi debu. Fei Yun berdiri di sana dengan aura jahatnya mengalir keluar seperti iblis, gadis naif, bahkan nenek moyangmu dikendarai olehnya, apalagi kalian berempat. Petik 2. Feng Fei Yun, lebih baik kau jaga mulutmu, jangan menghina leluhur kita. Hua Jiningsiang yang cantik itu merengut, bawa ini lagi dan aku akan menurunkanmu dengan segala cara. Kamu baru 20 tahun, tapi kamu berani memanggil kami perempuan. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Qi Yao tidak geli dan mengeluarkan pedang rohnya dengan denyut bulan pada bilahnya. Mereka bangga membenci Fei Yun, berpikir bahwa dia adalah iblis. Jika bukan karena perintah ketua KAM, mereka akan bekerja sama untuk membunuhnya. Dia tersenyum sebagai tanggapan, Wu Qinghua, Anda harus membawa jenius luar biasa ini kembali ke KAM, kehadiran mereka hanya mengganggu saya. Petik 2. Qinghua melirik keempat dan mengatakan kepada mereka untuk mundur, dengan kematian Bibi Junior, semua petunjuk sudah hilang sekarang. Kemana kita pergi dari sini? Petik 2. Kalau bukan karena kemahmu yang menyelamatkan aku dengan mantra tenang, aku tidak akan repot-repot dengan kekacauanmu. Fei Yun langsung berjalan di jalan setapak dengan 5 gadis dan badak di belakangnya. Fei Yun benar-benar terlalu sombong dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Buddha tertinggi. Keempat gadis itu menjadi semakin jengkel dengannya. Dia tiba-tiba berhenti dan bertanya, berapa banyak sekte Buddha lainnya dalam jarak 3.000 mil dari KAM. Beastmaster terletak di tengah-tengah barisan pegunungan yang besar tetapi itu bukan satu-satunya. Tempat ini memiliki banyak sumber daya dan sekitar 1.000 sekte di dekatnya dengan wilayah mereka sendiri. Qinghua berkata, total ada 18 kuil dan 6 biara. Yang terkuat pastilah kuil kehidupan 14.000 mil di utara kita, dan kuil jalur kuno 6.000 mil di barat. Mereka memiliki lebih dari 10.000 umat Buddha, sisanya tidak dalam skala yang sama. Petik 2. Begitu banyak umat Buddha berkumpul di sini. Sepertinya itu pasti karena reputasi suci Beastmaster. Fei Yun bergumam, kami tidak tahu apa-apa sekarang jadi mari kita menguji keberuntungan kita di Ancient Path Shrine terlebih dahulu. Petik 2. Dia melompat pada Rino dan menyuruhnya terbang ke arah barat. Untuk orang yang telah mengingini kitab suci Buddhis, mereka ingin membalik halaman dan mulai belajar segera. Fei Yun percaya pada intuisinya, berpikir bahwa setelah mengambil tulisan suci, hal pertama yang akan dilakukan manusia adalah meneliti itu. Dengan demikian, dia akan memilih tempat terdekat untuk berhenti. Bab 605/605. Wu Qinghua dan keempat wanita itu tentu saja tidak menyukai Feng Fei Yun tetapi mereka masih mengikutinya. Lagi pula, ia benar dalam setiap langkah, jelas lebih baik dalam membaca orang daripada mereka. Mengapa setan ini begitu yakin bahwa lawannya adalah seorang biarawan di atas bersembunyi di sebuah kuil di dekatnya? Gadis yang disebut suster ke-9 itu sangat ingin tahu. Dia cukup berani meski masih muda, berani memanggilnya setan. Dia hanya beruntung.
Jika dia tidak dapat menemukan tulisan suci dalam 3 hari, dia akan selesai. Petik 2. Gadis-gadis kuat yang diselimuti aura mereka sendiri terbang di bawah awan tepat di belakang Fei Yun. Tidak butuh waktu lama sebelum badak mendarat di tanah. 6.000 mil di pegunungan ini akan memakan waktu seumur hidup untuk menyeberang untuk makhluk fana tetapi untuk binatang roh milenium. Kurang dari 2 jam. Jalan pegunungan terjal yang dibuat oleh batu kapur hijau dan dihiasi oleh semak pinus muncul di hadapan mereka. Pohon-pohon ini telah tumbuh lebih dari 500 tahun. Karena jalannya terlalu tua, ada lubang di mana-mana. Kadang-kadang, prasasti dari pelancong sebelumnya muncul. Cincin, cincin, dering. Lonceng Buddha di puncak bergema dengan nada merdu dan keras. Ini adalah jalan menuju kuil jalur kuno, dikabarkan akan dibangun oleh seorang biarawan menggunakan seluruh hidupnya dan terdiri dari 38.000 langkah. Jalan itu lebih terkenal daripada kuil itu sendiri di puncaknya. Gadis-gadis itu memiliki hati yang berat setelah melihat kematian leluhur mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan karena kesombongan mereka mengalami pukulan keras. Hanya Wu Qinghua yang memiliki kekuatan mental yang cukup kuat untuk berbicara dengan Fei Yun. Kuil ini telah ada selama lebih dari 2.400 tahun. Biksu pendirinya memiliki ikatan yang dalam dengan Beastmaster. Untuk generasi sekarang, para murid di sini bersahabat dengan kita. Saya merasa bahwa pria ini tidak mungkin berasal dari sini. Petik 2. Yang Mulia Buddha Agung, saya tidak perlu Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Fei Yun berjalan sambil mengeluarkan dentingan logam karena rantai besinya. Dia tiba-tiba berjongkok di dekat tebing di sebelah jalan setapak. Dia melihat jejak kaki yang samar dan menunjuk ke arahnya dengan seringai jahat, setengah hari yang lalu. Petik 2. Dia mengikuti aura yang sebelumnya dan berhasil sampai di sini. Dia hanya menemukan satu setiap lusin mil atau lebih, bukan tugas yang mudah. Ini adalah jejak yang identik tetapi aura itu tidak lagi sama. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia menjadi jauh lebih kuat setelah 2 bulan? Petik 1. Senyumnya menghilang ketika dia menjadi serius. Jejak terakhir di kam itu dari 2 bulan yang lalu ketika dia pergi. Tetapi yang ini dari setengah hari yang lalu, mungkinkah dia telah memahami tulisan suci hanya dalam waktu 2 bulan dan pergi? Petik 1. Jika itu masalahnya, mungkin Wu Qinghua sendiri tidak cocok untuknya. Fei Yun merasa bahwa pria itu harus menjadi jenius dari generasi muda sehingga tidak peduli sekuat apapun dia hanya akan bisa bertarung melawan jenius setengah langkah di bis. Lagi pula, jika dia cukup kuat, dia tidak perlu membodohi Yu Lao atau takut pada 4 tua-tua yang melindungi tulisan suci. Tetapi jika bakatnya cukup baik untuk mempelajari tulisan suci hanya dalam 2 bulan di atas menyimpan auranya di dalam jejak sepenuhnya sekarang, maka budidaya mungkin 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini pertanda buruk. Feng Fei Yun, apa yang kamu lihat? Salah satu gadis datang ke depan. Fei Yun tahu bahwa namanya adalah Hua Jiningsiang, pembudidaya mandat surgawi tingkat 4 yang berpengalaman dalam agama Buddha. Dia berdiri dan terkekeh, bukankah kamu mengatakan ingin berurusan dengan pria itu? Inilah kesempatan untuk membuktikan diri. Jika Anda dapat menghapus jejak ini, saya akan berhenti menganggap Anda sebagai vas bunga. Petik 2. Feng Fei Yun, berhenti memandang rendah orang. Saya menolak untuk melakukan hal yang memalukan. Ningxiang berbicara, rambutnya sehitam tinta dengan kulit berkilau. Haha, ada yang bisa mencoba. Saya akan memberikan 10 pil kondensasi roh peringkat ketiga kepada orang yang dapat menghapus jejak ini. Fei Yun merasa jauh lebih baik setelah menemukan tempat persembunyian lawannya yang menakutkan dan ingin bermain dengan gadis-gadis ini karena ia bosan dengan kesombongan mereka. Sudah waktunya bagi mereka untuk mengetahui besarnya langit dan bumi. Benar saja, dia mengeluarkan 10 pil yang menyerupai jagung yang mempesona dan menaruhnya di atas piring. Gadis-gadis itu tergoda. Pil ini sangat langka namun Fei Yun mengeluarkan 10 dari mereka. Meskipun demikian, pikiran mereka cukup kuat untuk tidak terombang-ambing oleh 10 pil. Alasan terpenting adalah masih rasa ingin tahu mereka. Jika Fei Yun berani melakukan taruhan ini, itu menunjukkan bahwa jejaknya luar biasa. Pasti ada sesuatu tentang itu. Mata Wu Qinghua menembakkan gelombang cahaya untuk menatap jejak. Pupil matanya membesar, jelas memperhatikan sesuatu. Kultivasi dan pengetahuannya jauh melebihi gadis-gadis. Di dunia kultivasi,
Mereka yang sangat memahami dao surgawi berpotensi meninggalkan bekas yang mengandung dao mereka yang hampir tidak bisa dihancurkan, berlangsung selama ribuan tahun. Ningxiang adalah yang pertama. Dia melambaikan lengan bajunya dan menembakkan sinar putih yang menyebabkan bintik-bintik debu melayang. Jejak kaki itu masih ada setelah pemogokan. Oh, gadis-gadis itu terkejut. Dia pergi lagi dengan 90% dari kekuatannya. Dia mengumpulkan telapak sepanjang 5 meter dan perlahan-lahan menekannya ke tanah. Namun, jejaknya tetap, tanah di sekitarnya tidak runtuh sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia cepat-cepat mengingat tekniknya. Tidak hanya dia gagal untuk menghapus jejak, dia hampir terluka oleh serangan dari pukulan telapak tangannya sendiri. Qiao mengeluarkan pedang roh putih dengan 9 kupu-kupu mengambang di sekitarnya. Dengan tebasan lurus, itu memotong sebagian besar tebing di dekatnya namun masih gagal menghancurkan apapun di sekitar tapak. Kekuatan dao surgawi tampaknya melindunginya. Dua gadis lainnya ingin mencoba tetapi Wu Qinghua menghentikan mereka, seorang guru telah menggunakan hukum dao surgawi untuk menenun ke jejak ini. Teknik Anda tidak akan berguna, hanya dao Anda yang bisa menghancurkannya. Fei Yun menipu Anda semua. Petik 2. Haha. Fei Yun tertawa dan menyingkirkan pil-pilnya sebelum menuju kuil di atas. Siapa pemiliknya? Linger mengejarnya. Dia baru saja menggunakan dao untuk menghancurkannya tetapi masih gagal seperti yang lain dan hampir terluka. Dia adalah yang paling berbakat di antara 4 dan telah dilatih di dunia sekuler sebelumnya. Jadi, dia tidak membenci Fei Yun juga. Bahkan, ada sedikit kekaguman. Orang yang kami coba temukan. Petik 2. Jawaban ini mengejutkannya. Fei Yun tiba-tiba berhenti dan menatap ke puncak. Meskipun kultivasinya telah disegel, ia masih bisa mengamati gambar Qi. Energi pembunuh menduduki puncaknya. 100 naga hitam raksasa melilit sebuah penjara dengan platform Buddha emas di dalamnya dengan avatar meditasi yang menjulang 300 meter. Gambar Qi megah ini mengambil setengah dari langit, sebuah tontonan yang benar-benar menakutkan. Setiap kultivator yang bisa melihat ini akan terkejut melampaui imajinasi. Ratusan naga memenjara Buddha. Fei Yun menarik napas dalam-dalam. Ini adalah gambar Qi yang lebih jarang daripada Regal Supreme dari Dongfang Jingsui. Namun, energi pembunuhannya sendiri keluar saat dia menjadi kompetitif dan tersenyum. Badak tertarik pada perubahan spiritual dan bisa merasakan sesuatu. Feng Fei Yun, Anda dapat melihat gambar Qi. Apa itu? Linger dekat dengannya. Dia tampak seperti rumput abadi yang sempurna dengan sosoknya yang lembut berdiri di atas serigala perak. Dia juga bisa merasakan daya saingnya, orang yang dapat melihat gambar Qi adalah penguasa kebijaksanaan atau orang-orang yang sangat selaras dengan dao surgawi. Feng Fei Yun, Anda bisa melihat sesuatu yang tidak bisa. Petik 2. Rune jahat di wajahnya menjadi lebih jelas, sama dengan kemerahan di matanya. Dia tersenyum. Saya pikir saya tahu siapa dia sekarang. Petik 2. Siapa? Dia bertanya. Gambar Qi seperti ini di Jin. Seseorang yang belum pernah saya temui sebelumnya. Hanya ada satu yang tersisa, nomor 1 dari daftar sejarah atas. Bahkan cendekiawan tidak bisa menghitung dan mengakui identitasnya, hanya kata, batal. Petik 2. Dia mulai berjalan menuju puncak, melompati puluhan anak tangga sekaligus. Momentum dan auranya melonjak dengan setiap lompatan. Dia ingin menggunakan gambar Qi ini untuk mematahkan segel pada tubuhnya sehingga niat pertempuran dan energi jahatnya meningkat dengan cepat. Bab 605/605. Wu Qinghua dan keempat wanita itu tentu saja tidak menyukai Feng Fei Yun tetapi mereka masih mengikutinya. Lagi pula, ia benar dalam setiap langkah, jelas lebih baik dalam membaca orang daripada mereka. Mengapa setan ini begitu yakin bahwa lawannya adalah seorang biarawan di atas bersembunyi di sebuah kuil di dekatnya? Gadis yang disebut suster ke-9 itu sangat ingin tahu. Dia cukup berani meski masih muda, berani memanggilnya setan. Dia hanya beruntung. Jika dia tidak dapat menemukan tulisan suci dalam 3 hari, dia akan selesai. Petik 2. Gadis-gadis kuat yang diselimuti aura mereka sendiri terbang di bawah awan tepat di belakang Fei Yun. Tidak butuh waktu lama sebelum badak mendarat di tanah. 6.000 mil di pegunungan ini akan memakan waktu seumur hidup untuk menyeberang untuk makhluk fana tetapi untuk binatang roh milenium. Kurang dari 2 jam. Jalan pegunungan terjal yang dibuat oleh batu kapur hijau dan dihiasi oleh semak pinus muncul di hadapan mereka.
Pohon-pohon ini telah tumbuh lebih dari 500 tahun. Karena jalannya terlalu tua, ada lubang di mana-mana. Kadang-kadang, prasasti dari pelancong sebelumnya muncul. Cincin, cincin, dering. Lonceng Buddha di puncak bergema dengan nada merdu dan keras. Ini adalah jalan menuju kuil jalur kuno, dikabarkan akan dibangun oleh seorang biarawan menggunakan seluruh hidupnya dan terdiri dari 38.000 langkah. Jalan itu lebih terkenal daripada kuil itu sendiri di puncaknya. Gadis-gadis itu memiliki hati yang berat setelah melihat kematian leluhur mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan karena kesombongan mereka mengalami pukulan keras. Hanya Wu Qinghua yang memiliki kekuatan mental yang cukup kuat untuk berbicara dengan Fei Yun. Kuil ini telah ada selama lebih dari 2.400 tahun. Biksu pendirinya memiliki ikatan yang dalam dengan Beastmaster. Untuk generasi sekarang, para murid di sini bersahabat dengan kita. Saya merasa bahwa pria ini tidak mungkin berasal dari sini. Petik 2. Yang Mulia Buddha Agung, saya tidak perlu Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Fei Yun berjalan sambil mengeluarkan dentingan logam karena rantai besinya. Dia tiba-tiba berjongkok di dekat tebing di sebelah jalan setapak. Dia melihat jejak kaki yang samar dan menunjuk ke arahnya dengan seringai jahat, setengah hari yang lalu. Petik 2. Dia mengikuti aura yang sebelumnya dan berhasil sampai di sini. Dia hanya menemukan satu setiap lusin mil atau lebih, bukan tugas yang mudah. Ini adalah jejak yang identik tetapi aura itu tidak lagi sama. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia menjadi jauh lebih kuat setelah 2 bulan? Petik 1. Senyumnya menghilang ketika dia menjadi serius. Jejak terakhir di kam itu dari 2 bulan yang lalu ketika dia pergi. Tetapi yang ini dari setengah hari yang lalu, mungkinkah dia telah memahami tulisan suci hanya dalam waktu 2 bulan dan pergi? Petik 1. Jika itu masalahnya, mungkin Wu Qinghua sendiri tidak cocok untuknya. Fei Yun merasa bahwa pria itu harus menjadi jenius dari generasi muda sehingga tidak peduli sekuat apapun dia hanya akan bisa bertarung melawan jenius setengah langkah di bis. Lagi pula, jika dia cukup kuat, dia tidak perlu membodohi Yu Lao atau takut pada 4 tua-tua yang melindungi tulisan suci. Tetapi jika bakatnya cukup baik untuk mempelajari tulisan suci hanya dalam 2 bulan di atas menyimpan auranya di dalam jejak sepenuhnya sekarang, maka budidaya mungkin 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini pertanda buruk. Feng Fei Yun, apa yang kamu lihat? Salah satu gadis datang ke depan. Fei Yun tahu bahwa namanya adalah Hua Jiningsiang, pembudidaya mandat surgawi tingkat 4 yang berpengalaman dalam agama Buddha. Dia berdiri dan terkekeh, bukankah kamu mengatakan ingin berurusan dengan pria itu? Inilah kesempatan untuk membuktikan diri. Jika Anda dapat menghapus jejak ini, saya akan berhenti menganggap Anda sebagai vas bunga. Petik 2. Feng Fei Yun, berhenti memandang rendah orang. Saya menolak untuk melakukan hal yang memalukan. Ningxiang berbicara, rambutnya sehitam tinta dengan kulit berkilau. Haha, ada yang bisa mencoba. Saya akan memberikan 10 pil kondensasi roh peringkat ketiga kepada orang yang dapat menghapus jejak ini. Fei Yun merasa jauh lebih baik setelah menemukan tempat persembunyian lawannya yang menakutkan dan ingin bermain dengan gadis-gadis ini karena ia bosan dengan kesombongan mereka. Sudah waktunya bagi mereka untuk mengetahui besarnya langit dan bumi. Benar saja, dia mengeluarkan 10 pil yang menyerupai jagung yang mempesona dan menaruhnya di atas piring. Gadis-gadis itu tergoda. Pil ini sangat langka namun Fei Yun mengeluarkan 10 dari mereka. Meskipun demikian, pikiran mereka cukup kuat untuk tidak terombang-ambing oleh 10 pil. Alasan terpenting adalah masih rasa ingin tahu mereka. Jika Fei Yun berani melakukan taruhan ini, itu menunjukkan bahwa jejaknya luar biasa. Pasti ada sesuatu tentang itu. Mata Wu Qinghua menembakkan gelombang cahaya untuk menatap jejak. Pupil matanya membesar, jelas memperhatikan sesuatu. Kultivasi dan pengetahuannya jauh melebihi gadis-gadis. Di dunia kultivasi, mereka yang sangat memahami dao surgawi berpotensi meninggalkan bekas yang mengandung dao mereka yang hampir tidak bisa dihancurkan, berlangsung selama ribuan tahun. Ningxiang adalah yang pertama. Dia melambaikan lengan bajunya dan menembakkan sinar putih yang menyebabkan bintik-bintik debu melayang. Jejak kaki itu masih ada setelah pemogokan. Oh, gadis-gadis itu terkejut. Dia pergi lagi dengan 90% dari kekuatannya. Dia mengumpulkan telapak sepanjang 5 meter dan perlahan-lahan menekannya ke tanah. Namun, jejaknya tetap, tanah di sekitarnya tidak runtuh sama sekali.
Bagaimana ini bisa terjadi? Dia cepat-cepat mengingat tekniknya. Tidak hanya dia gagal untuk menghapus jejak, dia hampir terluka oleh serangan dari pukulan telapak tangannya sendiri. Qi Yao mengeluarkan pedang roh putih dengan 9 kupu-kupu mengambang di sekitarnya. Dengan tebasan lurus, itu memotong sebagian besar tebing di dekatnya namun masih gagal menghancurkan apapun di sekitar tapak. Kekuatan Dao Surgawi tampaknya melindunginya. Dua gadis lainnya ingin mencoba tetapi Wu Qinghua menghentikan mereka, seorang guru telah menggunakan hukum Dao Surgawi untuk menenun ke jejak ini. Teknik Anda tidak akan berguna, hanya Dao Anda yang bisa menghancurkannya. Fei Yun menipu Anda semua. Petik 2. Haha. Fei Yun tertawa dan menyingkirkan pil-pilnya sebelum menuju kuil di atas. Siapa pemiliknya? Linger mengejarnya. Dia baru saja menggunakan dao untuk menghancurkannya tetapi masih gagal seperti yang lain dan hampir terluka. Dia adalah yang paling berbakat di antara 4 dan telah dilatih di dunia sekuler sebelumnya. Jadi, dia tidak membenci Fei Yun juga. Bahkan, ada sedikit kekaguman. Orang yang kami coba temukan. Petik 2. Jawaban ini mengejutkannya. Fei Yun tiba-tiba berhenti dan menatap ke puncak. Meskipun kultivasinya telah disegel, ia masih bisa mengamati gambar Qi. Energi pembunuh menduduki puncaknya. 100 naga hitam raksasa melilit sebuah penjara dengan platform Buddha emas di dalamnya dengan avatar meditasi yang menjulang 300 meter. Gambar Qi megah ini mengambil setengah dari langit, sebuah tontonan yang benar-benar menakutkan. Setiap kultivator yang bisa melihat ini akan terkejut melampaui imajinasi. Ratusan naga memenjara Buddha. Fei Yun menarik napas dalam-dalam. Ini adalah gambar Qi yang lebih jarang daripada Regal Supreme dari Dongfang Jingsui. Namun, energi pembunuhannya sendiri keluar saat dia menjadi kompetitif dan tersenyum. Badak tertarik pada perubahan spiritual dan bisa merasakan sesuatu. Feng Fei Yun, Anda dapat melihat gambar Qi. Apa itu? Linger dekat dengannya. Dia tampak seperti rumput abadi yang sempurna dengan sosoknya yang lembut berdiri di atas serigala perak. Dia juga bisa merasakan daya saingnya, orang yang dapat melihat gambar Qi adalah penguasa kebijaksanaan atau orang-orang yang sangat selaras dengan Dao Surgawi. Feng Fei Yun, Anda bisa melihat sesuatu yang tidak bisa. Petik 2. Rune jahat di wajahnya menjadi lebih jelas, sama dengan kemerahan di matanya. Dia tersenyum, saya pikir saya tahu siapa dia sekarang. Petik 2. Siapa? Dia bertanya. Gambar Qi seperti ini di Jin. Seseorang yang belum pernah saya temui sebelumnya. Hanya ada satu yang tersisa, nomor 1 dari daftar sejarah atas. Bahkan cendekiawan tidak bisa menghitung dan mengakui identitasnya, hanya kata, batal. Petik 2. Dia mulai berjalan menuju puncak, melompati puluhan anak tangga sekaligus. Momentum dan auranya melonjak dengan setiap lompatan. Dia ingin menggunakan gambar Qi ini untuk mematahkan segel pada tubuhnya sehingga niat pertempuran dan energi jahatnya meningkat dengan cepat. Bab 606/606. Segel Feng Fei Yun ditinggalkan oleh Tan Qingsu, total 3 lapisan. Pertama, dantiannya. Kedua, tulang punggung Yama. Ketiga, darah jahat dan iblis di nadinya. Fei Yun berniat menghancurkan mereka menggunakan kekuatan dan niat bertarungnya. Tidak ada yang ingin ditundukkan oleh yang lain, dia merasakan hal yang sama. Hanya dengan mengendalikan kekuatannya sendiri ia dapat menghadapi cobaan apapun dengan penuh keyakinan. Satu langkah membawanya puluhan langkah. Dia melonjak ke puncak dengan kecepatan luar biasa ini. Setan itu ingin mematahkan segelnya. Qinghua cepat menangkapnya. Tubuhnya berakselerasi seperti bintang jatuh. Jubah putih Buddhis dengan jelas menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna saat bergerak. Meskipun kultivasinya sangat mengesankan, dia bukan ahli membaca gambar Qi sehingga dia tidak bisa melihat fenomena visual besar terjadi di atas, mengepul dan mengamuk. Fei Yun menjadi lebih cepat dan dengan cepat membuatnya kepunggungan, melanggar banyak langkah di sepanjang jalan. Kerikil yang tersisa jatuh dari tebing. Auranya semakin kuat seperti binatang purba, menyebabkan dedaunan dari pohon pinus terbang keluar seperti pedang. Boom! Avatar emas di dalam penjara yang terbuat dari 100 naga hitam perlahan membuka matanya. Itu mengangkat telapak tangannya dan melepaskan energi emas untuk mematahkan segel naga, menyerupai Dewa Buddha. Gelombang emas energi mulai runtuh. Fei Yun bisa merasakan energi menakutkan ini dan mengambil posisi bertarung, melebarkan kakinya sambil membuat dua kepalan. Fei Yun, turun ke sini.
King Hua menyentuh bagian belakang lehernya dengan jari. Suara kecil patah tulang muncul. Fei Yun tampaknya disambar petir dan jiwanya hampir bubar. Sebuah cahaya datang dari ujung jarinya dan menelusuri tulang punggungnya. Fei Yun kehilangan semua energi dan menjatuhkan muka pertama ke tanah. Boom! Debu tersebar di mana-mana. Sialan, kamu, perempuan? Fei Yun hampir mematahkan segelnya sekarang tetapi pada detik terakhir, King Hua menghancurkan energinya yang terkumpul kembali ke titik awal. Dia tidak bisa menyalurkan sedikit energi saat ini. Dia adalah Real Deal, mandat surga tingkat 8. Dia bisa menjadi salah satu dari 5 Beastmaster teratas bahkan dengan generasi yang lebih tua. Bahkan jika kultivasi Fei Yun tidak disegel, dia tidak akan bisa membawanya lagi. Dia bisa membunuh kanselir besar berkat energi dari darah yang ditinggalkan oleh wanita jahat. Sumber kekuatan itu hilang sekarang sehingga dia tidak bisa mengambil Super Giant. Kamu ingin mati. King Hua berbalik ke arah gerbang Crimson di atas. Dia benar-benar merasakan tekanan mengerikan turun tapi setelah menjatuhkan Fei Yun, tekanan ini menghilang tanpa jejak. Kontes antara Fei Yun dan pria lain sebelumnya bukanlah pertarungan yang sebenarnya. Tampaknya musuh telah melepaskan serangan telapak tangan yang mengerikan, tetapi orang luar tidak akan bisa melihat apapun, hanya merasakan tekanan tertentu. Badak, awasi bocah itu, jangan biarkan dia menyebabkan masalah. Anda berempat mengikuti saya ke kuil ini. King Hua memperhatikan sesuatu yang aneh tentang kuil yang tenang sebelum memimpin para gadis menaiki tangga. Memang sangat aneh di sini di Ancient Path. Lebih dari 10.000 murid dilatih di tempat ini tetapi dari pangkalan ke atas, mereka belum bertemu seorang murid. Siapapun dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah saat ini. Karena patah tulang di lehernya, Fei Yun tidak bisa bergerak sama sekali, belum lagi rantai besi di pergelangan tangannya. Dia berkata dengan lemah, Brother Rino, saya memiliki 10 pil kondensasi roh pada saya, bisakah Anda memberi saya makan satu sekarang? Berat, aku tidak akan jatuh cinta pada jebakanmu lagi, terus berbaring di sana dan menunggu mereka kembali. Kami akan membawa Anda kembali ke Beastmaster. Badak belajar pelajaran dari terakhir kali dan tidak mau ditipu lagi. Fei Yun tersenyum, mereka tidak akan keluar, lawan lebih kuat dari imajinasimu. Wu King Hua tidak cukup pintar dan hanya akan membuat para gadis putus asa. Petik 2. Feng Fei Yun, Anda jauh meremehkan Buddha tertinggi. Bakatnya luar biasa dan dia telah dilatih dengan Golden Silkworm Scripture. Hanya tokoh terkemuka yang bisa menandinginya sekarang. Skema dan tipuan tidak berguna sebelum kekuatan absolut. Misalnya, Anda baru saja dikalahkan oleh satu sentuhan jari darinya. Binatang itu sangat mengkhawatirkan King Hua dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika membicarakannya. Aku tidak bisa membuang waktu berbicara dengan badak yang bodoh dan pengecut ini. Fei Yun tenang dan berjuang untuk bangun. Dia akhirnya masuk ke posisi meditasi dengan kedua tangan masih rendah di tanah dan mulai menggambar. Badak melihat bahwa pemuda itu berhenti berbicara dan berjongkok juga. Asteris. 5 wanita itu berhasil melewati pintu masuk merah tetapi aroma dupa dan biksu yang kaya tidak ditemukan. Hanya keheningan menyeramkan dan aneh yang tertinggal. Feng Fei Yun mengatakan bahwa pria itu mungkin menjadi nomor 1 misterius di daftar sejarah atas. Linger bersikap bijaksana saat matanya yang bersemangat melesat kemana-mana. Serigala putih di belakangnya merasakan kecemasan yang sama. Hati-hati, semuanya. King Hua merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan juga. Aku mencium bau daging. Suster ke-9 mendengus. Bau daging datang dari kuil. Itu menjadi lebih berat juga. Mereka mengikuti aroma ke taman dan melihat sesuatu yang mereka tidak akan pernah lupa selama sisa hidup mereka. Banyak karakter jahat menduduki tempat ini. Mereka menggunakan dahan tajam untuk menusuk beberapa biksu berjubah putih dan membakarnya di atas api unggun. Beberapa telah selesai memanggang dan dimakan. Bau daging berasal dari daging manusia. Ada ratusan kebakaran terbuka yang membakar para biarawan. Beberapa masih hidup dan berteriak, sebuah pemandangan neraka. Amitabha, kamu monster, memakan orang-orang seperti ini. Kamu akan menderita di neraka. Biksu tua ini diikat oleh rantai besi dan condong ke atas api. Kulitnya entah jatuh atau hangus pada saat ini. Haha, bagaimanapun juga, kita memupuk dao sesat dan akan menyukaimu semua untuk menyerap energi Buddhis di dalam dagingmu, mengubahnya menjadi kekuatan kita sendiri. Anda tidak buruk, maka Anda akan menyelamatkan saya 30 tahun.
Petik 2. Jangan makan aku hanya menjadi murid jalan kuno baru-baru ini. Aku tidak memiliki afinitas Buddha di tubuhku. Seorang biksu berusia 15 tahun mengencingi celananya, lumpuh pada tanah. Betapa busuknya. Kamu menghancurkan makanku. Seorang pria dengan kulit ungu menghela nafas dan melepaskan gelombang energi, membunuh pemuda itu. Dia kemudian melemparkan mayat itu ke dalam api yang sekarat, menyalakannya sekali lagi. King Hua merasa seolah-olah dia baru saja berjalan dari kuil Buddha langsung ke neraka dengan satu langkah. Tanah kultivasi umat Buddha telah diambil alih oleh para bidat karena siapa yang tahu berapa lama sekarang. Ekspresi kejam dan galak mereka bersama dengan tawa mereka yang menakutkan membuat para gadis ketakutan. Keempat berubah pucat, hampir muntah dan tidak lagi berani melihat ke depan. Mereka merasakan hawa dingin yang menghentikan mereka dari menyalurkan energi roh. Iblis Feng Feiyun itu. Dia lucu dibandingkan dengan orang-orang ini. Haha, seorang Supreme Buddha dari Beastmaster ada di sini, kita akan memiliki daging lebih lembut dan lebih beraroma pada menu, anak laki-laki. Seorang lelaki tua dengan 3 sayap hitam tumbuh di punggungnya berdiri. Panjang sayapnya lebih dari 10 meter. Rambutnya benar-benar perak. Matanya didorong jauh ke dalam soket jompo dengan 2 lampu hijau keluar, seperti asura dari neraka. King Hua bisa menghadapi orang-orang ini dengan tenang dan berkata, rambut putih dan sayap hitam, Anda mengolah seni iblis sayap nether dan 9 firma hukum rambut putih, 2 dari 12 hukum sesat utama Senuo. Hanya Deathwalker di setiap generasi yang dapat mempelajari 2 hukum sesat pada saat yang sama. Petik 2. Lelaki tua itu tertawa, membawa kematian dan kekasaran dalam infleksinya, cukup berpengetahuan, layak menjadi Buddha tertinggi. Ya, saya Sita Luo, pejalan kaki kematian generasi ini. Petik 2. Kuil Shenluo dulunya adalah sekte sesat terkuat, bahkan lebih kuat dari Gunung Potala saat ini. Di bawah Raja Sesat ada 4 pejalan kaki, kelahiran, penuaan, penyakit, kematian. Bahkan para master sekte pada saat itu akan bergidik setelah mendengar tentang makhluk-makhluk ini. Namun, ketika Raja Bidat sebelumnya menghilang, Shenluo dibagi menjadi 10 aula. Keempat pejalan kaki menghilang bersamanya. King Hua tentu khawatir melihat salah satu dari mereka sekarang. Dia dengan tegas menjawab, Shenluo tidak lagi sama dengan sebelumnya, terganggu dengan konflik internal yang konstan di 10 aula. Anda bukan seorang pejalan kaki kematian sejati meskipun Anda mengolah 2 hukum sesat utama. Petik 2. Keke, 10 aula akan menjadi satu lagi, Tuan Muda kita, Raja Bidat masa depan, akan menyatukan kita dan faksi-faksi sesat. Kami akan melahap semua yang ada di bawah langit dan itu akan menjadi dunia kami. Jin, Istana Roh Suci, semua akan menjadi abu. Petik 2. Tangannya sepertinya terbuat dari logam. Ketika jari-jarinya bergesekan, percikan api keluar, jika Anda pikir saya tidak layak mendapatkan gelar Deathwalker, maka tolong, tahan 10 gerakan dari saya. Jika kamu menang, aku akan berlutut dan memanggilmu nenek setiap kali aku melihatmu di masa depan. Petik 2. Bab 607/607. Angin membuat pohon-pohon dan dedaunan berdesir di atas kulit dengan lembut. Tiba-tiba, sebuah ledakan membuat seluruh gunung bergetar. Rino melihat ke atas dan melesat ke matanya yang besar, aku mendengar ledakan keras sebelumnya, mungkin tanah longsor juga. Petik 2. Tulang patah di leher Feiyun telah sembuh sehingga dia bisa menggerakkan tangannya sekarang. Dia mengeluarkan pil peringkat ketiga menyerupai Cornelian dan memakannya. Tubuhnya menjadi diselimuti energi roh saat dia berdiri. Dia melihat ke arah puncak dan mengerutkan alisnya, gadis-gadis itu benar-benar dikalahkan, kita harus pergi sekarang. Petik 2. Dia berlari ke markas dengan tergesa-gesa. Badak bangkit dan ingin menghentikannya tetapi tiba-tiba, sebuah hantu yang tampak seperti kabut gelap mendarat di cabang pohon di dekatnya. Sebuah suara dingin datang dari dalam, Raja Bida Muda mengirimi Anda undangan ke kuil, yang mulia. Petik 2. Beberapa angin kencang muncul lagi. Orang-orang aneh muncul entah dari mana dengan aura keras, menghentikan jalan Feiyun. Dia menyeringai sebagai jawaban, siapa si Raja Muda Bidah ini? Kenapa aku harus pergi menemuinya? Petik 2. Kurang ajar seperti itu, bocah kecil, kau berani tidak sopan terhadap Tuan Muda. Saya akan melumpuhkan lengan Anda terlebih dahulu. Seorang pria botak mengenakan jubah longgar yang diarsir darah meraih lengan kanan Feiyun. Jari-jarinya sekuat berlian dengan kuku seperti bor.
Langkah itu ganas dalam kekuasaan. Hanya momentum saja dari lompatannya yang menghancurkan lebih dari 10 langkah. Meskipun gerakan Fei Yun dibatasi oleh rantai besi, dia masih lebih cepat dari pria botak ini. Dentang. Dia melepaskan serangan telapak tangan lurus ke kepala pria itu, menghasilkan suara berdentang seolah-olah dia baru saja memukul bel tembaga. Pria itu tertiup ke belakang, mirip dipukul oleh palu yang berat. Dia menghancurkan beberapa ratus langkah sebelum nyaris menstabilkan tubuhnya. Orang bisa melihat seberapa kuat serangan telapak tangan itu. Fei Yun menyegel kultivasinya di atas rantai besi yang memperlambatnya. Kalau tidak, serangan telapak tangan bisa mendorong kepala pria botak itu ke perutnya. Meskipun demikian, botak itu masih cukup kuat. Langkah ini bisa saja melukai mandat surga tingkat kelima, tetapi itu tidak meninggalkan luka di kepalanya. Keparat. Pria itu bergegas lagi dan membuka mulutnya untuk memuntahkan cairan hitam dengan bau yang mengerikan. Penampilannya yang menakutkan ini bisa membuat orang lain gemetar di tanah. Kamu pantas mati karena tidak menghormati yang mulia. Sebuah tangan membusuk terentang dari kabut hitam yang melayang di cabang. Sinar hitam keluar dari ujung jari dan menembus dahi pria botak itu. Hanya satu sinar energi memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus seluruh gunung. Area di sekitar luka mulai membiru. Selanjutnya, tubuh pria botak itu membusuk menjadi tumpukan lembek di depan Fei Yun, bahkan tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Para bidat tersenyum, tampaknya terbiasa dengan adegan ini. Mereka berpikir bahwa Fei Yun akan takut tetapi sayangnya, dia juga memiliki seringai di wajahnya seolah-olah dia sedang menonton tarian yang indah. Dia memang iblis yang telah membunuh beberapa juta jiwa di Central Royal demi kekasihnya. Mereka berhenti memandanginya. Bagaimanapun, dia telah membunuh lebih dari gabungan mereka semua, mengapa dia takut akan adegan kecil seperti ini? Fei Yun berkata, saya sudah berubah pikiran, saya sedikit tertarik pada tuan muda Anda sekarang. Petik 2. Yang mulia, Anda dan tuan muda adalah naga dan burung phoenix di antara para pria, para pemimpin dunia. Tuan muda telah menyiapkan pesta paling mewah untuk pertemuan antara kalian berdua. Petik 2. Kabut hitam menghilang dan mengungkapkan orang yang sangat tua di cabang. Dia hanya memiliki beberapa helai rambut putih yang tersisa, kulitnya benar-benar gelap dan dipenuhi kerutan seperti kenari. Karena usianya, tubuhnya telah menyusut jadi dia berdiri di bawah pinggang Fei Yun. Dia menderita bungkuk, kepalanya hampir menyentuh tanah. Orang tua ini bahkan lebih tua dari biarawati yang hanya memiliki 3 hari hidup tersisa dari Beastmaster. Kamu benar-benar masuk. Badak merasakan kejahatan mengerikan yang berasal dari orang tua itu. Ini pasti master yang mengerikan. Itu tidak bisa bergerak sama sekali. Aku bisa jamin kalau kamu mencoba lari, aku masih bisa mengubahmu menjadi bubur daging dari ribuan mil jauhnya. Pria tua itu menunjukkan senyum gelap. Dia kemudian menggosok paha binatang buas itu 2 kali dan kehilangan nalurinya, menjadi sama jinaknya dengan anjing peliharaan. Itu mengikuti di belakang dengan tenang. Fei Yun memasuki kuil yang ditempati oleh para bidah sekarang. Para biarawan dipenjara di kandang bambu seperti binatang. Para beku yang kuat masih bisa bermeditasi dan mengucapkan mantra untuk memerangi ketakutan mereka. Yang muda benar-benar pucat dan lumpuh. Kalian monster harus menghadapi penghakiman karma, Buddha akan mengirimmu ke neraka. Beku lain ditusuk dengan tongkat kayu dan dibiarkan dipanggang di atas api. Awalnya, dia masih hidup dan berteriak. Tidak butuh waktu lama sebelum aroma daging manusia yang dipanggang melayang di udara. Orang biasa akan ketakutan setengah mati dari pemandangan neraka ini. Bahkan pembudidaya akan muntah tetapi Fei Yun tidak tahan. Dia berjalan dengan aura jahat dan seringai samar. Yang mulia, apakah Anda pernah mencicipi daging manusia sebelumnya? Si bungkuk tua yang memimpin jalan bertanya. Fei Yun berkata, banyak daging di dunia ini tetapi daging manusia adalah yang terburuk. Petik 2. Ini adalah dunia manusia makan manusia. Jika Anda tidak memakannya, mereka akan datang dan melahap Anda. Jika seseorang tidak memiliki keberanian untuk makan daging, mereka hanya akan menjadi hewan atau makanan pada akhirnya, sama seperti mereka. Pria itu menunjuk ke rahib-rahib di dalam sangkar dengan tangannya yang keriput. Dia menjilat bibirnya, mengeluarkan suara mengerikan. Dia melanjutkan, untuk naik ke puncak, seseorang harus memiliki keberanian untuk memakan daging manusia. Jika mereka tidak cukup berani untuk melakukannya, mereka akan ditakdirkan untuk hidup dalam perbudakan. Petik 2.
Ada rantai makanan, budak, yang lemah, ahli, tuan. Pesta lemah pada budak, ahli memakan yang lemah, dan tuan melahap tenaga. Seseorang harus mencapai puncak untuk menghindari nasib ini. Fei Yun tersenyum dan berkata, metodemu terlalu kasar dan telah ditinggalkan sejak zaman purba. Alih-alih memakan cangkang fana yang busuk, mengapa tidak memakan energi, vitalitas, dan jiwa mereka? Petik 2. Fei Yun melihat 4 kandang besi di aula. Wu Qinghua dan 3 gadis di penjara, keberadaan gadis keempat tidak diketahui. Mereka tidak lagi memiliki kebanggaan dan kecemerlangan yang sama seperti sebelumnya, seperti angsa yang jatuh ke genangan lumpur. Wu Qinghua terluka parah dan berdarah. Siapa tahu orang yang cukup kuat untuk mengalahkannya. Meskipun dia sombong, kultivasinya mendukungnya atau dia tidak akan bisa menghancurkan tulang Fei Yun dengan satu pukulan jari. Mereka secara alami mendengarnya. Qi Yao meraih jeruji dan dengan dingin berkata, Iblis, kamu begitu akrab dengan monster ini, sepertinya kamu bersekongkol dengan mereka dan dengan sengaja membawa kita ke neraka ini. Petik 2. Tampar mulutnya karena tidak menghormati Raja Surgawi. Bongkok tua itu cemberut. Seorang pria kasar yang menjulang setinggi 3 meter berjalan menuju kandang dengan senyum dan batang besi seberat beberapa ribu pound. Jika dia dipukul oleh bar ini, dagingnya masih akan terbuka meskipun dia memiliki kultivasi yang kuat. Gadis itu menjadi pucat sejak dia melihat pria ini makan lengan manusia sebelumnya. Biarkan aku yang menanganinya. Fei Yun malah melangkah maju. Pria tua itu memberi isyarat dengan matanya dan pria kasar itu mundur. Fei Yun berjongkok di samping kandang Qi Yao dan meraih ke dalam, meraih dagunya untuk mengangkat wajahnya yang cantik. Dia tersenyum dengan licik, Nona Qi, Anda harus tahu bahwa saya adalah setan sehingga bekerja dengan saya seperti bermain dengan harimau. Meskipun aku tidak tertarik memakan dagingmu, aku sangat tertarik padamu, Keke. Tangannya kemudian pindah ke gaunnya dan meraba-rabanya yang putih menjulang tinggi. Ini membuatnya berteriak ngeri sebelum merintih pelan. Si bungkuk tua menonton dengan diam-diam dengan senyum kejam di wajahnya, berpikir bahwa Feng Fei Yun ini seperti rumor. Setengah darah setan di nadinya membuatnya sangat dan tidak akan bisa menahan diri sebelum kecantikan. Keke, putra iblis itu jahat, salah satu dari kita. Sepertinya kita bisa bekerja sama. Petik 1. Bab 608/608. Itu adalah murid dari Beastmaster bagimu, begitu murni dan polos, menangis setelah sedikit meraba-raba. Apakah ini mentalitas mandat surga tingkat keempat? Fei Yun menurunkan nada bicaranya. Qi Yao buru-buru memperbaiki bajunya dan berhenti menangis dengan menggigit giginya. Mata berairnya menatap Fei Yun, sepertinya ingin membunuhnya. Dia bersumpah bahwa jika dia bisa keluar dari neraka ini, dia akan melatih dao pedang dan teknik tertinggi untuk membunuh semua bidat di sini, terutama Feng Fei Yun, pembohong ini. Ya, kirim dia ke tingkat neraka 18. Chan Linger dan Huaji Ningxiang menggigit bibir mereka, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Mereka akhirnya menyadari kekurangan mereka. Meskipun kultivasi mereka berada di puncak generasi muda, mereka tahu terlalu sedikit tentang kejahatan hati dan pengkhianatan manusia. Linger memiliki pola pikir mental terkuat dari para gadis. Dia duduk bersila di dalam sangkar seperti lotus sambil memegang set putih manik-manik Buddha. Feng Fei Yun, Anda mungkin setan, tetapi saya selalu berpikir Anda berbeda, hidup dengan emosi dan sentuhan moral, nyata pria. Anda telah mengecewakan saya. Petik 2. Dia percaya bahwa dia telah berkonspirasi dengan para bidat dan membawa mereka ke neraka ini. Di matanya, bidat-bidat ini tidak bisa diselamatkan, sama sekali tidak manusiawi. Fei Yun bersama mereka sehingga ia harus menjadi kasus yang sama. Awalnya, dia memiliki kekaguman terhadapnya tetapi tidak sepotong tetap sekarang. Dia membencinya bahkan lebih daripada bidat ini pada saat ini. Aku tidak peduli jika kamu kecewa, nak, jangan pikir kamu perih hanya karena kamu telah melakukan beberapa perbuatan baik di dunia. Saya akan menelanjangi Anda dan Anda akan menjadi apa-apa selain pelacur kecil saya. Fei Yun tidak menahan sama sekali dengan bahasa kotornya. Linger menutup matanya dan tidak bisa menjawab. Jantung stainless-nya kelihatannya telah terpotong, iblis akan selalu menjadi iblis, tidak ada yang menyelamatkannya. Petik 1. Para bidat memiliki senyum di wajah mereka saat menonton pertunjukan. Sudah cukup, kata Fei Yun dingin. Mereka berhenti tersenyum, tak bisa berkata-kata setelah melihat matanya yang merah menyala. Brother Feng,
Tidak perlu merendahkan diri dan berdebat dengan makhluk tidak penting ini. Suara pria muda terdengar sangat ramah dan mudah didekati. Hanya suara ini saja yang akan menghapus permusuhan sebelumnya. Fei Yun melirik dan melihat seorang pria berpakaian hitam duduk di sana. Meskipun tubuhnya mungil, orang itu duduk tegak. Seseorang tidak dapat melihat wajahnya karena dahinya sangat cemerlang, seperti lampu Buddha. Jika kultivasi Fei Yun tidak disegel, mungkin dia bisa melihat pria itu dengan tatapan Phoenix-nya. Dia melihat ke bawah tetapi jubah pria itu sangat panjang dan menyembunyikan kaki dan sepatunya sepenuhnya. Meskipun demikian, dia dapat mengatakan bahwa orang ini sangat berbahaya. Kamu adalah tuan muda mereka? Tanya Fei Yun. Brother Feng, Anda lebih suka berdiri dan berbicara daripada duduk. Atau apakah saya tidak cukup menunjukkan ketulusan? Tuan muda itu dengan tenang berbicara, suaranya penuh karisma seperti Buddha yang menjelaskan kitab suci. Aula khusus ini cukup besar, lebih dari cukup untuk menampung 300 orang tanpa menjadi ramai. Namun, hanya satu lampu menyala, cahaya di dahi tuan muda. Dalam kegelapan, semua orang akan mencari cahaya, simbol harapan, kehidupan, dan kebenaran. Hanya tuan muda yang memiliki ini sekarang di seluruh tempat. Perasaan yang aneh. Semua orang tidak bisa tidak terpengaruh oleh cahayanya, ingin lebih dekat dengannya tanpa keberatan. Bahkan gadis-gadis di kandang terpengaruh. Napas dan nadi mereka perlahan-lahan selaras dengan miliknya. Jantungnya berdetak, jantung mereka akan melakukan hal yang sama. Dia mengambil satu nafas, begitu pula mereka. Ini adalah kondisi memiliki dao surgawi tertinggi, selalu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dan mengubahnya menjadi pengikut dan bayangannya. Fei Yun merasakan perubahan ini, bahkan bidat yang kuat di dekatnya terpengaruh dan beresonansi dengan tuan muda ini. Dia adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh. Detak jantungnya tetap normal karena itu adalah sepotong tulang mengkilap sekarang, hampir seperti batu delima. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menarik rantai besi. Saya sebenarnya tidak melihat banyak ketulusan, tuan muda. Petik 2. Dit Walker, cepat dan lepaskan rantai itu dari Brother Feng. Petik 2. Orang tua dengan 3 sayap hitam mengambil pedang tajam. Udara berdenyut di sekitar pisau setelah sedikit gerakan. Yang mulia, tolong angkat tangan. Petik 2. Huff, kalian semua benar-benar berpikir rantai ini bisa menghentikanku. Fei Yun tersenyum dan mengumpulkan kekuatan. Lengannya tampaknya berubah menjadi 2 naga yang kuat dan merentangkan rantai. Segel pada rantai itu runtuh karena gaya. Boom! Dia dengan paksa memutuskan rantai yang bisa menjebak raksasa. Konstitusi fisiknya berada di atas Giant sekarang. Haha, jadi kamu menipu para biarawati ini, yang mulia. Permisi dulu. Pejalan itu mengangguk, berpikir bahwa putra iblis itu hidup sesuai dengan legenda. Fei Yun tidak ragu-ragu dan duduk di seberang meja. Orang-orang dengan cepat membawa anggur dan daging yang enak untuk mereka. Tuan muda itu sangat elegan bahkan ketika makan daging manusia. Dia dengan hati-hati mengunyah, bahkan tindakan biadab ini selaras dengan Dao. Fei Yun menyesap dan melihat ke piring putih di depannya dan memilih untuk tidak makan, ini juga daging manusia. Tentu saja, tapi itu jauh lebih baik daripada yang normal. Tuan muda merespons dengan cara alami. 2 pria berpakaian hitam mengangkat seorang gadis di dalam yang telah dipanggang. Pipinya yang lembut hilang karena diletakkan di atas piring Fei Yun dan tuan muda. Meskipun penampilannya dipanggang, Fei Yun masih bisa mengenalinya, suster ke-9, dari Beastmaster. Tidak heran mengapa dia tidak melihatnya beberapa waktu yang lalu. Apakah dia hadir di rapat? Meskipun energi jahatnya tebal, ekspresinya sedikit gelap saat dia mengepalkan tinjunya. Dia akhirnya melonggarkan mereka dan tersenyum lebar. Dia tahu bahwa tuan muda itu mencoba untuk mengintimidasi dan menurunkannya. Hewan, monster, gadis-gadis itu terisak dan merintih. Mereka melompat maju dan mengguncang kandang, tidak lagi bisa tetap tenang. Mereka akhirnya mengerti bahwa Fei Yun mengatakan yang sebenarnya. Mereka terlalu sombong dan tidak menyadari bahwa ini adalah dunia manusia makan. Wu Qinghua membuka matanya dan menembakkan sinar pedang emas dari ujung jarinya untuk memecahkan sangkar. Sayangnya, Dit Walker telah mengawasinya dan tertawa. Dia mendarat di atas sangkar dan melepaskan serangan telapak tangan lurus ke bawah, melumpuhkannya lagi. Dagingnya sangat enak, mengapa kamu tidak makan, saudara Feng? Tuan muda menutup mata terhadap keributan dan terus makan. Game apa yang kamu mainkan di sini?
Fei Yun menyesap dan tersenyum. Tuan muda akhirnya berhenti seolah-olah telah menunggu pertanyaan ini. Dunia mengatakan bahwa Anda adalah jenius nomor satu Jin, tak ada bandingannya dalam setiap aspek. Saya mampu tetapi masih ingin menantang Anda. Jika saya cukup beruntung untuk menang, saya ingin Anda makan daging berikutnya. Petik 2. Siapa? Fei Yun menuangkan anggur ke cangkirnya. Mereka. Tuan muda menunjuk ke arah kandang para gadis, memperlakukan mereka seperti binatang. Ketiganya tampak seperti jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Jika Fei Yun kalah, maka salah satu dari mereka akan dimakan berikutnya. Selain itu, tuan muda ini jelas tampak seperti keajaiban luar biasa dan budidaya Fei Yun disegel. Bagaimana Fei Yun bisa cocok untuknya? Mereka akan menjadi makanan untuk orang-orang ini. Para bidak itu tertawa terbahak-bahak setelah melihat ekspresi ketakutan mereka. Tuan muda mereka belum pernah kehilangan sebelumnya. Belum lagi satu Fei Yun, bahkan 10 darinya tidak akan cocok. Mereka memandang tuan mereka sebagai dewa yang tidak ada duanya. 1. Saya sebenarnya tidak tahu warnanya karena kata itu memiliki banyak arti. Hitam, warna alam, hijau atau biru, kehitaman hitam, itu harus hijau atau hitam.